Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Amma ba'd. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang hadis yang disampaikan oleh Sayyid Alawi bin Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya Fathul Qadir Al-Mujib ala Tafsir Tarjih wa Takhir. Ini sedikit tentang apa yang Jumat lalu ditanyakan oleh Pak Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala at-targhib fil nawafil. Berkata muallif rahimahullah ta'ala, anjuran dalam salat nawafil atau salat sunnah. Disampaikan oleh beliau satu hadis di sini. Kita bacakan hadisnya. An Ummi Habibah Ramlata binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Ummi Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin muslimin yusalli fi kulli yawmin 12 rak'atan tatawwu'an ghayra fariidatin illa banallahu lahu baitan fil jannati aw bunya lahu baitun fil jannati. Rasulullah bersabda, barang siapa orang daripada hamba yang muslim ia salat setiap hari 12 rakaat tatawwu'an yang sunnah, bukan yang wajib. Ghairu fariidatin, bukan wajib. Berapa rakaat tadi? 12 rakaat tatawwu'an sunnah, ghairu fariidatin, bukan salat wajibnya. Apa yang Allah akan berikan? Tidaklah orang itu kecuali Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Rumah di surga. Kalau udah dibangunin rumah di surga, udah pasti masuk surga belum tuh? Insya Allah. Rumahnya aja udah di DP, udah di DP, udah ada rumahnya. Aubunya lahu baitun fil jannah. Dan dari riwayat lain kalimatnya, atau dibangunkan bagi orang itu rumah di surga. Apa itu sholat sunnahnya yang bukan fardu sehari semalam? Arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah salat zuhur. 2 rakaat setelah salat zuhur. Nah, wa raka'ataini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah maghrib, 8. Wa raka'ataini ba'dal isya'i, dan 2 rakaat setelah salat isya. 2 rakaat setelah salat isya. Wa raka'ataini qabla salatil ghadati, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Salatil ghadati ini artinya salat fajar. Ghadat itu pagi-pagi bentel, pagi-pagi banget ya. Itu namanya salat fajar, namanya salat subuh. Jadi 2 rakaat sebelum salat subuh, 12.
apa tadi? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi asar termasuk kan? Asar setelah sholat asar termasuk sholat yang diharamkan, sama setelah sholat subuh. Kalau nggak ada perlu habis asar nggak usah sholat, kalau nggak ada perlu habis subuh nggak usah sholat. Gitu. Namanya waktu-waktu yang diharapkan sholat. Kalau udah selesai sholat subuh udah nggak usah ada sholat. Kalau udah selesai sholat asar udah nggak ada sholat. Gimana sebelum asar? Sebelum sholat asar ada hadisnya, tapi tidak dihukumi muakkad oleh ulama fikih. Jadi tidak dihukumi sholat yang ditekankan kesunahannya oleh para ulama. Ada hadisnya ada. Kita baca di berikutnya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Ya. Allah menyayangi, mengasihi orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Gitu. Tapi prakteknya sholat sebelum asar itu paling banyak ditinggalin sama Nabi. Kalau yang lain tuh itu paling hampir nggak pernah ditinggal sama Nabi. Ditinggal 1-2 kali untuk mengajarkan kepada umat bahwa itu bukan wajib. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Rumah di surga. Mudah-mudahan ini ya, amin. Satu komplek perumahan di Sanur, satu komplek juga perumahan juga di surga, amin. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah nih buka-bukanya habis maghrib pada sholat semua. Alhamdulillah. Tapi itu sunnah, enggak wajib. Namanya sholat rawatib muakkad. Muakkad itu dianjurkan dengan sangat ditekankan kesunahannya. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya tadi kan 4 rakaat sebelum zuhur nih. Nah, dari hadis ini dan begitu banyak hadis yang lainnya, oleh ulama enggak dihukumkan semua itu muakkad. Jadi 4 rakaat yang sebelum zuhur itu cuma 2 rakaat saja yang muakkad, 2 rakaatnya ghairu muakkad. 2 rakaatnya benar-benar hampir nggak pernah ditinggal sama Nabi, 2 rakaat suka ditinggal. Jadi menghukumi sesuatu itu bukan dari satu hadis saja, tapi dihimpun secara komprehensif, dipahami dan diolah menjadi suatu pendapat mazhab. Oh, sebelum zuhur cuma 2 rakaat aja yang muakkad sangat dianjurkan. 2 rakaatnya ghairu muakkad tidak terlalu dianjurkan. 4 rakaatnya zuhur wajib, enggak boleh, enggak. Gitu. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaatnya muakkad sangat dianjurkan, 2 rakaatnya ghairu muakkad tidak selalu dianjurkan. Kerjain bagus, bukan dikerjain nggak apa-apa. Nah, ini yang 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi di fikih ulama menyampaikan, di Fathul Mu'in juga disampaikan, Imam Zainuddin Al-Mahibari menyampaikan bahwa sholat muakkad rawatib itu 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Gitu. Jadi ada
Nah, bagaimana asar? Kalau asar enggak terlalu dianjurkan. Terus bagaimana kalau Jumatan? Ya kan? Bagaimana kalau Jumatan? Wajib. Nah, sholat Jumatnya wajib. Bagaimana sebelum sholat Jumatnya? Apakah wajib atau sunnah? Sunnah, disunahkan juga. Kenapa? Karena sholat Jumat dikiaskan dengan sholat zuhur. Sama dia seperti sholat zuhur, cuma beda sedikit tata caranya. Jadi tetap disunahkan 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur. Gitu. Ada dari mana? Dari itu juga pertama dikiaskan. Kedua, hadis Nabi yang lain bilang gimana? Di antara setiap 2 azan itu ada sholat. Baina kulli adzanaini sholatun. Di antara 2 azan ada sholat. Apa itu 2 azannya? Yang pertama azan, yang kedua iqomah. Itu disebut adzanaini, di antara 2 azan. Jadi di antara 2 azan, antara azan dan iqomah itu disunahkan sholat. Itu kedua tuh. Itu kedua. Makanya qabliyah sebelum Jumat itu lebih bagus. Yang ketiga apa? Ada lagi hadis tentang seorang sahabat. Nabi udah naik khutbah, udah baca khutbah di mimbar. Ada sahabat yang datang, langsung duduk. Nabi lagi khutbah, ditanya, "As-shalaita? Udah sholat belum?" Dia menjawab, "Belum ya Rasulullah." Baru datang ditanya, langsung duduk ditanya, "Udah sholat belum?" Belum. Itu kira-kira sholatnya di masjid atau di rumah? Hah? Bisa di rumah, bisa di masjid. Bisa di rumah, bisa di masjid. Sholat apa yang bisa di rumah, bisa di masjid? Bukan tahiyatul masjid. Berarti ketika yang dia datang itu bukan ditanya udah sholat tahiyatul masjid, tapi qobliyah Jumat. Qobliyah Jumat. Kenapa? Karena tadi ketika ditanya apa di rumah atau di sini udah sholat, apa yang bisa di sini atau di rumah dikerjain? Ya sholat sebelum fardu, bukan tahiyatul masjid. Gitu. Kalau tahiyatul masjid mah nggak bisa di rumah, tapi ditanya tadi di rumah udah sholat belum? Gitu. Datang langsung duduk. Gitu. Nah, bukan tahiyatul masjid itu berarti, tapi sholat qobliyah. Tapi ini perbedaan furu'iyah, cabang. Enggak dikerjain juga enggak apa-apa. Tapi paling tidak orang yang mengerjakan qobliyah sebelum Jumat ada dalilnya. Yang tidak mengerjakan qobliyah Jumat juga ada dalilnya. Hadisnya sama. Tapi keputusan pengambilan dalilnya bisa beda. Kenapa? Karena persepsi itu bisa berbeda. Begitu. Prakteknya bisa berbeda. Jadi kerjain bagus, nggak dikerjain nggak apa-apa. Jadi qobliyah Jumat besok nih yang mau qobliyah silakan qobliyah. Itu ada dalilnya. Jangan sampai yang udah biasa qobliyah karena ngelihat yang lain pada enggak sholat, jadi enggak sholat. Sayang banget, ya. Sayang banget. Jadi dalilnya banyak. Hadisnya sama, tapi kadang bilang
hukumnya bisa berbeda. Oleh karenanya perbedaan itu mungkin ada, tapi kita sikapi perbedaan itu dengan bijaksana. Mudah-mudahan Allah satukan kita di satu komplek perumahan, nanti di rumah kita berderet-deret insya Allah bareng-bareng, baik yang qobliyah ataupun gak qobliyah sama ya, mau qobliyah Jumat mau gak qobliyah Jumat sama ya, mudah-mudahan tetap bareng-bareng insya Allah ya. Itu aja yang saya dapat sampaikan, pasti banyak salahnya, yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.